Mereka pikir gue tuh orang Bandung yang tinggal di Jakarta. Ini paling gue benci nih. Kalau dipukulin dan lain-lain di somasi hukum gak masalah gue. Diomongin yang bukan diri lo. Halo teman-teman, gue Maga. Kita di BSS ada podcast namanya Blak-Blakan Gak Ada Lawan. Nah, buat yang pertama ini gue kedatangan tamu, temen gue, brother gue yang jadi inspirasi buat BSS sendiri. Namanya YT James, Isar. Wih, gak ada lawan bos. Cheers dulu. Cheers dulu. Nah, Ini kalau habis boleh refill kan? boleh refill? Boleh refill dong. Pasukan siap refill? Siap dong. Siap. Nah, ceritanya ini podcast perdananya BSS. Jadi gue sengaja bikin podcast baru. Kenapa gue undang Isar? Jadi yang paling pertama adalah Isar itu support BSS since day one. Dari pertama kali BSS nongol, Isar udah support. Walaupun waktu itu gue belum kenal Isar, 2018. Isar datang sebagai salah satu speaker, ya Sar? Ya, betul. Ada belasan orang yang datang, ada Dr. Tirta, ada Jejo, ada banyak banget lah. Setelah kejadian 2018, pertemanan gue berlanjut dan salah satu yang masih sering kumpul bareng dan support bareng juga datang kantor BSS nih Isar. Yoi. Jadi gue anggap Sar, lu sebenarnya udah layak punya KTP Bandung kayaknya ya. Dengan segala kejadiannya ya. Tapi banyak banget orang-orang yang nyangka gue tuh orang Bandung, enggak. Kok bisa? Iya, karena sering di Bandung itu kan mereka pikir gue tuh orang Bandung yang tinggal di Jakarta. Oke. Padahal enggak. Padahal nggak uang aing juga ya. Enggak. Gue asli Oke. Jakarta. Tapi gue suka banget Bandung. Bandung tuh kayak tempat buat bisa have fun. Karena di sini kalau gue bilang apa ya, persahabatannya tuh lintas genre tuh masih lebih asik. Lintas genre. Lintas genre. Jadi Oke. kayak datang ke sini kan bisa Iya. motoran, bisa Kita motoran udah, Iya kan? nongkrong di bar udah, Udah. nongkrong tempat basket udah. Udah, ini. Wah, udah udah keliling-keliling. keliling-keliling dari mana Yoi. aja. Yang menarik buat gua adalah pada saat 2018 gua undang lo, Sar. Kebenaran BSS itu selalu apa ya, ngundangin semua komunitas yang relate banget sama dunia streetwear atau sneakers lah. Nah, setiap gua undang komunitas, yang muncul itu bukan nama siapa-siapa, justru nama lu yang muncul. Apaan ya, ini siapa ya? Waktu itu memang lu lebih terkesan aktivis buat gua di dunia skena sneakers. Gue belum lihat karya lu apa sebenarnya waktu itu. Cenderungnya 2019, 2020, 2021 lu banyak banget karya. Nah, tapi gue pengen flashback lagi ke belakang terkait dengan 2018. Gue ngelirik ada sosok Isar yang di mata komunitas sangat mengayomi, humble, low profile, tapi juga ngisi lah. Anjir. Kang Aga, ini yang jadi bikin kita mes. Isar itu neraktir kita makan dari duit fee yang Kang Aga kasih. Anjing, feeling guilty gua. Kayaknya BSS berarti nggak support makan nih, jangan-jangan. Gitu kan? Kagak lah, gila. Nah, jadi itu juga melirik gua, apakah pola itu lo mainkan memang karena dari diri lo sendiri yang memang ingin dekat sama mereka, ingin kenal lebih jauh, atau memang jangan-jangan emang udah kenal banget, atau memang lo memang punya ada misi sendiri. Kenapa lo bisa mau masuk ke komunitas itu? Ini yang ngomong ya ST, Trefoil, Griffon, terus ya itulah tiga itulah terutama. Trefoil, terima kasih, biarpun Anda tahu saya pembenci Adidas. But you know, tapi di genre ya di skena ini gue tetap menghormati mereka karena mereka adalah salah satu komunitas tertua juga, Gak? Oke. Yang tetap punya passion yang luar biasa sama sneakers, sama sepatu, khususnya Adidas. Ada YST juga, ada siapa lagi tadi? Ada Griffon. Griffon. Ya kalau gue sih saat itu sih gue cuma mikir kayak gue datang ke skena di mana gue tuh awalnya tuh bukan siapa-siapa, Gak. Bener-bener gue out of nowhere, gue datang ke sini dan yang bikin besar nama gue adalah komunitas juga sebenarnya. Jadi gue pikir rada apa ya, rada nggak fair kalau gue tuh diangkat sebagai seorang tokoh gitu lah untuk berbicara. Sedangkan
genre ini besar karena mereka. Jadi gue mikir kayak ya kalau gue dapat sesuatu, gue diundang, gue bisa kasih giving back sedikit lah, biarpun cuma makan gitu loh. Oke. Jadi gue pikir anak-anak ST Bandung gue nggak terlalu kenal semua. Oke. Gue cuma kenal beberapa. Justru itu kayak, oh kita sama-sama punya kesukaan yang sama, ya harusnya kita nggak dibeda-bedain. Gue, lu sama, kita sama-sama orang yang suka. Ya gue dapat rezeki yuk, kita bareng-bareng. Itu sih sebenarnya cuma sesimpel itu. Jadi urusan komunitas lo coba masuk ke dalam ini bukan cuma di Bandung berarti ya, Sar? Di mana-mana sih sebenarnya. Gue nggak coba masuk sih ya, karena menurut gue, Emang dunianya di situ. iya mau nggak mau skenanya besar karena komunitas. Oke. Gue tuh orang yang nggak berkomuniti, gue orang yang rada-rada males jujur. Oke. Malas untuk tiba-tiba, gue dari IST, gue dari ini, gue malas, gue lebih suka independen. Karena biasanya community tuh kan punya banyak kepala. Iya. Gue tuh orangnya keras, orangnya punya pemikiran sendiri. Gue takut kalau gue nyemplung di sebuah komunitas, gue malah bakal ngancurin komunitasnya. Oke. Jadi kayak dengan pemikiran-pemikiran gue malah ngerusak si komunitas, itu sih. Nah, menyimak dari tadi penjelasan lo, sebenarnya gue belum ceritain nih ke teman-teman semua, nih apa sih temanya? Temanya gue ngundang lo adalah orang baik banyak musuh. Orang baik-baik musuh. Orang baik banyak musuh itu versi BSS, versi gue. Versi lu. Gue menilai lo orang baik, Tapi, dan gue menilai lo banyak musuh. Dengan kondisi apa yang gue dengar, lo humble, lo banyak ngasih ilmu sama orang. perspektifnya tuh gue bilang rada salah kalau dibilang baik. Karena menurut gue kayak tiap manusia, tiap perorangan tuh hidup untuk mencari kebahagiaan mereka. Ya, Bener gak? sepakat gue. Dulu waktu kita masih muda, bandel, Ya. kita nyari kebahagiaan dengan endorfin. Kita Yo. makan drugs. Wah, Ya tolong Pak Polisi. Kita mabok, Yoi. endorfin kotak. Pada awalnya gitu kan kita nyari endorfin, nyari kesenangan yang bullshit, yang nggak ada. Iya. Tiba-tiba gua bisa dikenal, bisa ngerubah hidup karena sebuah skena. Gue nyadarin satu hal bahwa akhirnya endorfin gue adalah mungkin dari hal yang membesarkan gue bisa bikin sesuatu buat yang lain. Nah itu Oke. endorfin gue. Jadi bukan perspektif baik atau jahat ya menurut gue. Ini kesenangan gue. Memberi kesenangan buat orang lain adalah endorfin gue. Oke. Dan membuat orang lain marah, endorfin juga buat gue. Jadi ini kayak koin nggak bisa dilepas kiri Betul, kanan kayak ya? koin kiri kanan. Jadi Oke. nggak bisa dibilang gue baik juga. Gue bangsatnya banyak gitu loh. Tapi kan karena ini podcast gua BSS, gua menilai lo orang baik buat Amin, gua. amin, Buat kalau gua. gitu, amin. Ini buat gua nih yang musuhan sama Iser serah lah, gua nggak pusing. Pokoknya menurut gua Iser sosok yang baik, tapi dia banyak musuh. Gua pengen mengulas itu. Nah, salah satu titik baliknya, apakah 2018 pada saat lo datang ke BSS, lo merasa udah menjadi seseorang, Sir, posisinya? Dengan lo bersikap seperti itu, karena influencer yang lain, mereka ngambil duit fee, mereka balik ya karena fee-nya buat dia. Tapi lo lain sendiri, lo dapat duit dari event BSS, lo datang ke komunitas, lo ajak makan mereka. Itu yang sebenarnya nyentil gua. Itu yang konotasinya menurut gua ini orang baik nih. Gue dapat fee juga nggak bikin gue kaya kayak Chairul Tanjung. Iya, cuma gepok doang Iya anjing. kan? Skena ini nggak bakal bikin gue sekaya Chairul Tanjung. Jadi kalau mungkin kalau gue intinya kayak gue nggak nyari kaya, mungkin gue bisa aja ya berguna buat yang lain, sama-sama kaya. Jadi Beda ini versi komunitas aja. bukan tempat cari duit berarti ya? Bukan tempat cari duit gue sih. Siap. Cara tempat saat itu Ya. 2018 itu tahun terakhir gue punya toko beda semangki tuh. Oke. Jadi gue ngerasa berkat gue udah dikasih lewat toko gue. Oke. Jadi gue jualan cukup baik, ya puji Tuhan bisa dapat investor Yeah. saat itu ya. Jadi kayak ya ini acara ini, Yeah. tempat gue ngomong ini adalah tempat gue balik giving back ke community gue. Oke. Bukan tempat cari duit gue. Ya mungkin kalau teman-teman yang lain kan beda, mungkin ini lahan yang cari duit ya. Iya, iya. Ya karena gue nggak ngerasa gue siapa-siapa mungkin kalau Yeah. jadi ya beda ya, perspektifnya aja sih yang beda. Jadi Gak ada yang salah ya, Gak? Gue gak ada nggak. bilang. Siap. Gue gak ada bilang salah, ya influencer-influencer lain juga ya gak ada yang salah menurut Dia gue. dengan hidupnya masing-masing lah ya, Betul, dengan cuma pola pikirnya perspektifnya aja masing-masing. berbeda. Iya. Nah, tapi kan itu Ya, justru terbalik. nah, kayaknya mau dapat duit. Biasanya ngerokok yang kebalik dapat duit. Untung rokok kita banyak. Nah, jadi itu yang menggelitik gua dan gua coba akhirnya cari momen untuk bisa kenal lebih dalam. Kemudian 2019 kita ada ketemu di salah satu basement hotel karena waktu itu kita lagi ada event rave party tuh. Oh iya. Lo nongol ke bawah, gue DM sengaja Sar. Kita lagi ada rave nih di bawah, inget nggak?
Terus Isar nongol, terus kita minum sedikit, terus hai, dari situ kepanjangan tuh. Yoi. Nah, tapi balik lagi, gue mau coba narik lagi stories lo ke belakang. Tadi ceretuk ada BDS Monkey segala macem. Memang pada saat itu gue kenal lo sebagai salah satu foundernya BDS Monkey. Nah, tapi gue mau narik lagi jauh ke belakang. Gue dengar juga lo sempet mau jadi atlet basket waktu itu. Cerita sedikit dong kaitannya basket sama sekarang kondisinya. Jadi, karena basket nih ya? Nih, basket nih. Kondisi sama sekarang. Yoi. Basket tuh cinta pertama gue, Kak. Siap. Basket tuh kalau zaman dulu ya, lu nggak kayak sekarang, belum ada media sosial, belum ada apa. Lu kalau mau jadi something, lu harus punya sesuatu. Saat itu basket pilihan gue. Oke. Gue suka banget sama basket. Gue latihan keras. Tapi gue punya masalah mental. Oke. Jadi gue itu memang basically adalah bukan siapa-siapa. Punya kalau stereotip orang-orang etnis itu kaya, mungkin saat itu gue bukan orang yang ada. Ya jadi gue latihan keras, kayak gue ngerasa ternyata latihan keras aja nggak cukup, bakat gue mungkin kurang. Oke. Tapi tetep namanya lu cinta, lu nggak bisa ninggalin itu gak. Oke. Akhirnya karena dulu gue main basket banyak dong pakai sepatu basket, gue mulai mengenal anjir keren ya ini. Anjing sepatu basket harganya mahal. Jadi itu trigger gue untuk bisa ada di skena sneaker sebenarnya. Jadi awalnya ngerti basket dulu baru ngerti sepatu. Main basket dulu. Tahun berapa tuh? Dulu. Ya gue main basket ya dari SD kali. Dari SD kelas 3, 4 gitu. Oke. Udah main basket. Oke. Ya, cuma balik lagi yang gue bilang, gue punya masalah mental. Latihan bagus nih. Kalau tanding, waduh. Karena apa ya, kepercayaan diri kurang gitu loh. Tadi tools ya? Salah satunya tools mungkin? Ya Enggak juga? juga sih. Sebenarnya cuma kayak gue tuh demam panggung orangnya. Makanya gue bisa ada di Jadi sini. nyampe ke titik ini proses panjang ya? Panjang banget. Jadi kayak lu bayangin gak sih lu datang dari seseorang yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba karena satu hal lu dikenal orang banyak. Itu yang gue sempet cerita gak, gue punya masalah apa ya, masalah jati diri sebenarnya. Ya. Kayak anjing, orang-orang kayak semua yang nge-DM saat lu tiba-tiba dikenal orang ngomong baik semua. Ini kayak anjing lu siapa sih? Gue nggak kenal lu anjing, iya kan? Lu nggak tahu gue kayak gimana gitu, lu nggak usah ngomong baik-baik depan gue, lu nggak gaul sama gue gitu ya kan? Krisis kepercayaan diri. Jadi nggak pernah accept nyampe ke titik ini sebenarnya. Nggak pernah nyangka gue. Jadi gue keingetan bokap gue pernah cerita dulu, proses nggak akan mengkhianati hasil. Lo sepakat nggak? Kondisinya sekarang, kalau lo flashback dari 10 tahun lalu lah at least, sampai ke titik ini nih Sar, dimana lo tiap minggu ada syuting, gue ngeliat Instagram lo juga berebet program lo segala macem, lo ke Bali ada collab sama ini itu puji Tuhan Pak, itu bless Bless, itu berkat, itu maksudnya makanya gue bilang dulu basket ya, mungkin gue usaha keras, tapi ternyata nggak di situ, ternyata bukan berkat gue, bukan porsi gue, ternyata Tuhan siapin ada porsi gue, gitu loh. Ya lu kayak contohnya lu bilang basket, gue nyadirin diri kayak gue bukan pemain yang baik, tapi sampai detik ini gue masih ngurusin basket. West Bandit. West Bandits. Itu Cerita kumpulan, dikit dong. itu kumpulan dari teman-teman gue dari SD main basket bareng. Semuanya? Iya hampir semuanya. Jadi Manajemennya berarti? Manajemennya, si ownernya, itu teman-teman gue dari SD. Teman-teman gue dari SD dari kecil, kita suka basket, kita cinta basket, akhirnya seiring berjalan ya, hidup harus berjalan men. Udah saatnya kita kerja, basket kita harus terpaksa kita tinggalkan. Tapi akhirnya balik lagi karena kita cinta basket. Yuk, Sir, lu punya kemampuan apa kita bantu di West Bandit? Gue punya, lu di media sosial bisa handle. Ownernya bilang, gue punya kemampuan finansial. Ya udah kita bikin. Lu jangan salah ya, satu tim IBL itu makan kurang lebih 6 sampai 8 miliar tiap season. 1 tahun berapa season? 1 tahun 1 season. Berarti 1 tahun tuh 6 sampai 8 M? 6 sampai 8 miliar. Kalau lu nggak benar-benar cinta sama bola basket, mana mungkin lu mau keluarin duit kayak gitu? Berarti ini buang-buang duit ceritanya? Buang-buang duit untuk hobi, untuk cinta, for the love of the game. Kalau kita bilang for the love of the basketball. Oke. Menurut lo, kalau gua nangkep tadi karena lo cerita West Bandits ini isinya teman-teman lo semua dari wilayah manajerial. Yep. Kalau gua kasih pertanyaan, lo kedekatan dulu atau bisnis dulu? Lo pilih mana? Enggak, gue kedekatan dulu. Kedekatan dulu ya? Iya, karena kalau bisnis, gue tipikal yang kalau gue nggak suka sama orangnya, gue nggak bakal bisnis. Karena bisnis sensitif.
Lu temen sama temen bisa pukul-pukulan. Itu yang jadi masalah. Bener nggak? Iya. Temen sama temen bisa tikam-tikaman, saudara sama saudara tikam-tikaman. Jadi kalau kita nggak ada connect secara visi, secara misi, ya kita nggak usah jalan. Simpel itu, karena nggak semua hal itu tentang uang. Pelajaran buat gua, kedekatan dan nggak semua hal tentang uang. Bener. Uang bisa dicari nggak? Uang bisa dicari kalau visi lu, misi lu sama. Tapi kalau setup kita adalah uang, visi misinya berantakan, ya hancur gak? Tusuk-tusukan. Nggak enjoy, berantakan, ribut lagi ujung-ujungnya. Nah, kalau lo gua todong sama pertanyaan bahwa Iser ini dikenal sama orang karena suka nolong, suka bantu orang, lo deny nggak? Kagak sih, kayaknya biasa aja. Nggak? Kayaknya enggak sih. Enggak. Lo ngerasa nggak lo banyak bantu orang, Ser? Enggak sih. Nggak? Enggak sih. Kayak, ya gue sesimpel kayak hubungan tuh gue percaya vertikal dan horizontal. Oke. Lu ke sesama dan lu ke Tuhan. Kalau lu baik sama gue baik sama lu. Sesimpel kayak gitu. Tapi kadang ada momen lu baik sama gue karena gue tahu lu ada maunya. Jadi gue nggak perlu baik sama lu. Jadi makanya gue bilang gue nolong orang karena dia nolong gue. Gitu. Jadi gue bukan baik, gue realistis. Oke. Gue mau kasih statement dikit sama teman-teman BSS. Hari ini Iser datang, menurut gue adalah salah satu bantuan buat gue pribadi dan BSS. Jadi gue respect banget, Sir, sebenarnya. Thank you, Gal. Terlepas apapun nanti program-program yang bakal kita garap bareng-bareng. Amin, Karena di belakang layar dari tadi kita, wah, main catur, bos. Cheers dulu. Cheers lagi. Ini yang gue suka dari Bandung. Adem ya? Minuman keras, adem. Minuman keras, miras. Nah, gue coba gali di sisi lain nih. Tentang tadi karena konsepnya adalah orang baik banyak musuh. Gue ngeliatin lo dari 2018. Di 2018 di event gue aja lo ada ribut lagi sama orang. Gue gapin waktu itu Ipam yang pisahin. Tapi itu semua berlalu dengan dramanya. Kemudian 2019 gue juga lihat lo ada konflik lagi. 2020 juga lo bikin movement yang menurut gue ini movement anjing sih. Dibilang kasar bukan, dibilang berani juga bukan, tapi ini pergerakan menurut gue ya. Karena orang harus punya sikap. Apapun itu kita punya sikap. Buat gue yang namanya temen bersikap salah benar nomor 2. Tapi sikap itu yang gue bikin respect. Nah, gue pengen tanya sama lo, sebenarnya terkait persinggungan ini di dunia yang lo sekarang jalanin, itu punya andil dalam mengangkat lo nggak? Jelas punya. Tapi ada satu hal yang bawa si skena ini, yang depan skena ini aja depannya ada street, jalanan, streetwear, street scene, street whatever lah. Kebanyakan orang nggak ngerti esensi itu. Jalanan buat gua belajar bahwa kita ngelakukan sesuatu bukan buat dapat impression dari orang. Oke. Jalanan ngajarin gua buat lu ngebuat sesuatu buat ekspresiin apa yang ada di diri lu. Either bener atau enggak. Jadi kalau dibilang skena ini bikin gua belajar, ya jelas gua ketemu banyak orang-orang bangsat di sini. Orang-orang bangsat? Bangsat, ini jalanan banget ya kan? Bangsat, bangsat. Esensinya sama, Pak. Okay. Banyak orang kayak, men lu masih tinggal di komplek. Lu boleh adu keras sama gua. Itu yang berat. Adu keras. Iya. Lu boleh bawa golok tiap hari. Jahitan lu berapa banyak? Sini banyak. Ini Iser nih, susah juga emang. Tapi balik lagi maksud gua, yang gue perhatiin sebetulnya konflik lu hadir karena lu mengkritik keras. Karena gue ekspresikan diri gue. Nah, karena lu ekspresikan diri lo dengan bentuk kritik yang berbentuk konten kah, yang berbentuk sebuah postingan story kah? Karena jujur gua salah satu orang yang menanti 10 pertanyaan di pagi hari itu gue baca. Sambil boker kan? Sambil boker. Sambil boker pasti ya. Yoi, jadi apa dampak paling gede sebenarnya dari kejadian konflik tadi? Karena lu konflik sama influencer, sama brand, sampai lu bikin bootlegnya. Belajar sih yang pasti, gue belajar banyak. Dulu kan kita cuma bisa kritik lewat sosial media, ngomong. Akhirnya gue belajar dari follower anjing itu. Oke. Gue belajar kayak anjing lu ngomong doang nggak ada karya. Oke, lu mau challenge gue untuk itu, gue bikin karyanya. Jadi sekarang salah satu pembuktian juga ya? Pembuktian, selalu pembuktian. Kan gue selalu bilang, apa yang gue buat bukan tentang uang. Gue lebih milih, waktu gue bikin karya, orang akan lihat karya gue kayak dia cuma lihat kayak anjing nih orang. Anjing nih orang, Iser anjing nih.
Gue nunggu itunya. Tapi emang itu sih, itu kan si anjing nih apaan lagi nih gitu kan. Wah itu sebenarnya buat gue meaningful sih, Sir. Maksudnya cara lo mengekspresikan akhirnya justru Jadi identik ya. jadi identik akhirnya. Kalau lo nggak berkonflik jadi kayak bukan iser gitu. Jadi Tapi bukan konfliknya sebenarnya, tapi kayak ekspresinya itu sebenarnya. ekspresi gimana cara lu mengekspresikannya, menjadikan ini sebuah kreativitas. Karena bikin kata-kata aja nggak mudah, Kak. Bini lo tahu nggak sih lo ribut-ribut Tahu, mulu? tahu. Apa sih reaksinya? Dia full support gua. Oke. Dia full support gue dari ya istri gue mau gue dari bener-bener gue nothing lah, Oke. nothing. Ya dia lihat kayak kalau lu bener lu jalan. Wow. Dan gue juga ngerasa gitu, kalau yang gue pikir gue bener, fuck it, ya kan? Fuck Bodo it, yang amat lain, ya. bodo amat. Dan gue banyak orang bilang kayak apa ya? Ini orang siapa sih? Iya. Pasti orang mikir di belakangnya siapa? Enggak, gue bukan itu. Gue adalah orang yang udah siap. Waktu gue ngelontarkan sesuatu, gue udah siap dari urusan hukum, dari urusannya nanti pukulin orang, gue udah siap. Jadi gue udah, waktu gue ngomong sesuatu, konsekuensinya full A sampai Z, udah gue perhitungin. Tapi gue percaya lo sendiri, tapi lo nggak sendirian, Sar. Iya, Nah, itu gue juga percaya. itu image itu tertanam sebenarnya dengan kondisi lo memang selalu maintain hubungan dengan rekan-rekan yang selama ini ada di story di Instagram Iya. lo ya. Ya, gue juga selalu nge-keep circle gue tetap kecil, Kak. Oke, Tetap itu kayak- kunci itu kayaknya. Kunci, karena gue tahu orang mana yang datang ke gue untuk cari keuntungan, Iya, iya. orang mana yang datang gue bener-bener pure, kita bisnis yuk, Iya, kita iya. cari duit bareng yuk. Sampai ada orang-orang yang, lu temen gue hangout. Nah itu yang gue maintain supaya ya gue punya punya kepercayaan diri lah. Iya. Karena kan kalau kita namanya konflik sama orang-orang yang lumayan besar tuh, yang kejadian ya gue berapa kali lah ngalamin namanya cyberbullying gitu. Oke. Dan gue coba nyelesain urusan gue face it like a man. Jadi memang udah beda kasta, Pak. Beda kasta. Ya, kalau kata Tuan 13, teman Yoi. gue sendiri ya kan. Kata Upi. Kata Upi ya kan, dia bilang apa? Pria tanding kalau sebanding. Anjing. Pria tanding kalau sebanding. Ini gue pengen tanya sebenarnya sisi buruknya. Kalau gue denger tadi urusan lo konflik sama orang, itu lebih cenderung sisi baiknya yang akhirnya jadi buat lo belajar, yang ternyata impact-nya juga bisa lo kelola dengan sendirinya, mengangkat nama lo sendiri. Sisi buruknya nih, Sar, yang kejadian menurut lo nih apes banget, anjing nih urusan ribut. Banyak. Pernah disomasi hukum, pernah. Di kata sama brand, pernah. Ini paling gue benci nih. Kalau dipukulin dan lain-lain, disomasi hukum gak masalah gue. Diomongin yang bukan diri lo. Lu bayangin ya, ada beberapa orang tiba-tiba ngomong, Iser bangkrut. Gue gak kaya, tapi gue gak pernah bangkrut. Ini mah bagian dari sebuah ekspresi yang sebenarnya orang nggak perlu ikut komentar harusnya. Cuma kan netizen gatel. Sebenarnya nggak gini. Sebenarnya kalau lu bilang nggak perlu komentar, nggak. Gue punya hak bicara, mereka punya hak bicara. Gue terbiasa untuk jadi seorang individualistis sih sebenarnya. Oke. Gue tuh punya pemikiran sendiri dan gue nggak bawa masalah ke rumah. Oke, itu yang paling penting. Jadi kalau lu mungkin ntar ada bini gue gitu, lu boleh nanya ke dia. Gue adalah orang yang punya duit, nggak punya duit, usaha lagi maju, apapun lagi apa. Gue nggak pernah bawa semua masalah gue ke rumah. Gue cuma akan di rumah ketawa-ketawa, main mana kan. Terbaik. Ya besok Terbaik. besok gak ada duit, kita cari. Gimana Yoi. caranya gue bisa dapetin duitnya? Iya. Gitu. Terbaik. Nah, gue pengen tanya satu tentang konflik apa yang paling banyak membuat lo diserang sama netizen, Sar? Kalau lo inget-inget nih, Ya mungkin sempak ya. sempak. Lo banyak dihujat atau banyak dipuji sebenarnya? Both side. Jadi Dua-duanya. Dua-duanya. Gue banyak dihujat dan dipuji. Dan sorry to say, buat semua yang muji dan yang benci gitu ya, gue jujur nggak peduli. Kalau gitu gue tanya lagi sekarang. Menurut lo sekarang drama yang ada di dunia streetwear, sneakers, Gini. apakah semuanya dibuat untuk Nah, konten atau secara kata-katanya. pribadi? Adalah banyak orang ketemu gue mikir semua yang gue buat itu ada semua yang apa namanya konflik itu adalah semua yang gue buat. Oke. Semuanya settingan. Lu kalau mungkin orang-orang yang kenal sama gue udah bisa make sure pasti nggak pernah ada satupun konflik yang settingan kalau gue. Nggak pernah, satupun nggak ada. Oke. Itu sebenarnya tercemin dari gelas-gelas yang selama ini diminum. Gelas-gelas kaca itu jadi saksi bisu sebenarnya. Anjing. Gue ngomongin banyak hal kan. Oke. Makanya,
Dan kayak lahir dari skena sneakers, gue sempet cerita sama Aga bahwa gue adalah orang yang malu lahir dari skena ini. Dari semua cerita nih, ini kan lu selalu image-nya nih, lu tuh sendirian, lu fight sendiri. Tapi lu percaya nggak sih kita nggak bisa hidup sendiri? Percaya gue. Apa buktinya buat lu pribadi bahwa ternyata sosok teman, kawan, itu memang perlu banget buat seorang Isher James? Aduh, gila, gue punya circle kecil ya. Circle kecil gue itu yang waktu gue ada masalah aja mereka langsung chat gue. Lu gimana, boy? Lu ada masalah ini ya? Lu dikena somasi ya? Lu ini ya? Jadi kan ada tuh selentingan-selentingan, ada pihak A misalkan ngebawa satu orang lawyer untuk ketemu gua untuk maksudnya mau somasi gue gitu. Oke, kita ada Lu lawyer ributnya sama orang-orang kaya sih. Ributnya sama orang-orang kaya sih. Jadi ribut bawa lawyer, harusnya jangan. Pesaing tinju ya. Tapi kayak gitu lah. Yeah. Ada beberapa yang pernah gua ajakin tinju kata nggak ada yang berani juga. Nggak, anjing. Ngeri. Alasannya kata tangan gua lebih panjang. Anjing. Ikat sebelah kalau gitu. Jangan. Cheers dulu. Nggak, jadi temen-temen gue langsung, lu kalau ada masalah apa-apa boy, gue kirimin lu lawyer. Dan bukan lawyer acak-acak ya. Ya. Jadi memang circle dan teman itu penting ya, Sar ya? Penting. Itu jadi filter juga kadang-kadang untuk kita ngadepin lingkungan sama social life baru. Betul. Itu juga jadi pengalaman gue memfilter, gue mau ada di sebelah mana. Gue menganggap dunia skena sneakers itu juga berblok-blok. Ya. Sehingga gue mengalami beberapa momen yang akhirnya gue harus memilih gitu. Dan gue lebih memilih ada di blok ini. Dengan berteman sama lo, dengan tidak berteman dengan yang lain. Atau bahkan tidak mencoba untuk tidak mengakrabkan diri gue. Ya gue rasa itu juga pilihan gitu. Iya. Nah, kalau kita flashback ke masalah pertemanan gitu. Gimana menurut komentar lo tentang bisnis atau tentang tentang pertemanan yang rusak karena bisnis? Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Ini. Anjing itu loh. Ya, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Pertemanan yang rusak karena bisnis. Jadi gini nih, gue mau cerita tuh hal adalah kita tuh selalu jadi orang. Celep banget, bos. Enggak, kita tuh selalu berasa kita yang benar. Ini ada satu poin penting. Apa gimana? Ulangi. Lu bilang kan pertemanan rusak sama bisnis. Kita selalu mikir kita yang benar. Itu manusiawi. Manusiawi kan? Oke. Jadi waktu pertama kali gue bikin Bedes Monkey, gue mulai berdua sama temen gue, partner gue namanya Ryan. Kita tuh bener-bener orang yang out of nowhere, gak punya source, gak punya apa modalnya. Yuk, mau gerak. Gerak yuk. Nah. Ya udah, Ray, kalau ketemu orang gue yang jalan. Oke. Ya udah Ray, lu kalau ketemu temen-temen lu yang dia maksudnya dia kan masih kuliah gitu, ketemu anak-anak yang sebayanya yang saat itu kan ya maksudnya anak-anak kuliah kan anak-anak paling kerennya di zamannya dong intinya. Itu tahun berapa tuh? Itu 2013 atau 14. Jadi ini salah satu perjalanan Bedes Monkey ya? Bedes Monkey pertama kali. Kita bikin dari nothing, dari Instagram, akhirnya punya toko kecil di Jakarta Barat, akhirnya punya toko lagi. Akhirnya diakuisisi. Ribut. Dulu duit kecil nggak ada ribut. Oke. Duit gede sekarang kayak anjing lu, Ray. Lu nggak ngapa-ngapain, gue yang jalan. Lu kerja lu cuma malas-malasan, gue yang jalan. Oke. Gue mikir apa? Gue mikir gue yang benar. Oke. Tapi waktu gue diakuisisi, gue dapet duit. Gue bilang, ini kita dapat duit segini. Mau bagi gimana? Belah tahu. Bagi 2 atau apa. Ini dan satu ya gue notes. Ini bukan duit kecil. Tapi tau nggak apa yang dia bilang? Dia bilang gini, lu beliin gue BMW E30 M40, harganya itu cuma sekitar 60 juta atau 70 juta gitu lah. Kalau gue bilang cuma karena nilai nominal itu jauh kan. Oke. Di atas gope dong. Jauh. Oh anjing. Jauh. Yeah. Ya, lu bisa beli rumah baru men. Kalau kita belah tahu. Terbaik. Tapi dia minta cuma itu. Dia cuma minta M40. Dia cuma bilang sisanya itu hak lu yang kerja. Di situ yang bikin gua sadar. Anjing, berarti gua yang picik ya? Gua yang salah. Lu yang picik. Gua yang licik, gua yang picik, gua yang. Dan itu yang nyadarin gua kayak ya kadang kita nggak harus mikir yang jelek tentang orang lain. Itu yang lumayan nampar gue sih tentang circle gue itu. Keren. Isher belak-belakan nggak ada lawan. Disebut semua.
roda kehidupan berputar ya, Sar. Kadang di atas, kadang di bawah. Pasti itu udah nggak kadang lagi, itu pasti. Lu pasti di atas, lu pasti di bawah. Gue bersyukur, gue lama di bawah. Gue berharap gue bisa lama, adalah gitu loh, maksudnya di Momennya. posisi momen gitu loh. Lu merasa nggak ini udah nyampe momen lu? Belum sih, belum. Belum ya? Belum. Jadi pergerakan yang dari tadi lu ceritain sebelum kita ketemu, Jadi itu gini, memang atas bawah itu bukan tentang finansial ya. iya. Ya kan, ngerti kan Sama. lo? Karya kan gue Karya. Atas itu mungkin kayak waktu akhirnya lu bisa nemuin sesuatu yang bikin lu bahagia, bisa nemuin sesuatu yang bikin lu bisa akhirnya dengan abis ini gue mau mati pun nggak apa-apa. Itu loh maksud gue atas Jadi ada bawah. sesuatu yang lu tinggalin, legasinya jelas ya. Iya, karena gue balik lagi gue bilang sneakers nggak akan bikin gue sekaya Chairul Tanjung. Oke. Nah. ini ngomongin sneakers nih. Ngomongin sneakers nih. Bulan lalu apa 2 bulan lalu biasa sempat postingin campaign lu tentang sampai jauh. Kayak ini sepatunya. Nah, gue pengen tanya cerita tentang sepatu itu. Yang belum pernah lu ceritain ke siapa-siapa. Apa sebenarnya maknanya buat lu sendiri? Jadi waktu gue kolaborasi sama Sempak, gue dapet cukup banyak uang. Oke. Itu poin pertama. Pantesan kaya anjing. Anjing. Iya kan, ekspresi tapi Yoi. realistis. Jadi duit itu terbaik. Enggak sih, tapi enggak, jujur sebenarnya gue nggak tahu kalau Iya, ternyata iya. mereka bisa jual sebanyak itu. Oke. Gue pikir kayak oke gue bisa dapat 20 juta gitu ya. Iya. Ternyata anjing gitu. lumayan Serius juga, lu, gua anjing. bilang, ini masa dapat segini gitu? Iya bang. Anjing, gue bilang gila juga. Terbaik berarti. Gue mikir satu hal kayak main medium sneakers. Gue boleh nyombongin diri gue adalah gini. Lu bisa bikin brand keren dengan kolaborasi keren. Oke. Gue bisa bikin sepatu yang punya cerita. Itu anjing, Iya itu kan? anjing. Gitu kan? Jadi cerita itu yang sebenarnya nggak bisa dibeli sama orang. Sepatunya nggak bagus, ceritanya dia bisa. Lu tahu nggak ini? Iya. Ini waktu si Iser tuh si anjing tuh gini loh. Iya benar. Gue mulai mikir kayak, men ini yang dilakukan sama ternyata gue belajar selama ini. Oh ini yang dilakukan sama brand-brand Gede. gede. Iya. Salah satunya Jordan kali ya. Story-nya Jordan, itu yang ngangkat ya. Nike Air Max, Iya, benar. Nike Dunk, Iya, semua benar. oh fuck it. Gue belajar satu hal, gue mulai mikir, apa sih yang mereka lakuin, kenapa mereka buat cerita ini? Iya. Lu tau gak yang gue sadarin apa? Apa? Kalau ternyata memang si American ini Iya. nggak punya budaya yang kuat, Akhirnya dia mencok-mencok. akhirnya mencok-mencok bikin cerita. Gue mikir, damn kita punya budaya yang begitu banyak gitu kan. Itu sebabnya lo sekarang ngelirik urusannya budaya. Itu Gue lihat. kenapa gue lihat gue ke budaya. Akhirnya Essex dapat kesempatan kasih ke Yoi. gue, budaya gue angkat. Oke. Indonesia yang Ya. angkat hampir nggak ada, cuma Kompas atau apalah gitu. Ya. Kompas ini ya, portal berita tuh. Oke. Kompas koran. Dia Bukan yang ngangkat. sepatu berarti ya? Bukan. Ya kali gitu. Ya. Terus ternyata yang nge-post itu, yang nge-repost semua itu majalah-majalah fashion gede loh. Oke. Dari Singapura, dari Italia, dari Paris. Oke. Dan dijadikan headline. Ini yang lu kemarin. Iya, yang Essex. Oke. Itu dijadikan headline sama mereka. Karena brandnya apa karena ceritanya menurut lo? Enggak, karena budayanya yang kita angkat. Mereka tahu Bali adalah sesuatu yang luar biasa. Orang mungkin kadang tahu Bali sebagai negara malah ya kan? Yoi. Ya kan orang boleh tahu, Bali di Indonesia, oh ya? Nah itu yang gue pikir kayak, wah kita bisa kuatin ini. Lalu gue pikir satu lagi, oh kalau gue udah bisa nge-twist ini, gue bisa bikin cerita. Kenapa nggak medium sneakers yang sederhana ya, yang receh, yang penuh dengan kontroversi, dalam arti kontroversi gini. Kita bilang kita di skena sneakers, apa sih yang orang lihat dari kita? Adalah orang-orang berduit yang menghabiskan, mengamburkan duit-duitnya untuk sebuah sepatu. Anjing emang ini Bener sepatu babi. Bener nggak? Yoi. Bener dong? Yoi. Kenapa nggak bisa gue balik? Ya. Gue punya dapat duit nih dari Sempak. Awalnya tuh gue mikir kayak, gue dapat duit segini, gue bisa produksi kayaknya 500 sampai 1000 pasang sepatu. Gimana kalau duit dari sini nih gue bagiin ke anak-anak jalanan. Tujuannya apa? Tujuannya biar anak-anak jalanan ini, gue ternyata banyak ya, survei ke teman-teman, ternyata banyak banget anak-anak nggak usah di jalan, di kampung yang nggak pernah liburan. Nggak pernah liburan cuy, nggak pernah ngerasain seneng. Nggak pernah ninggalin kampungnya sendiri. Iya, kadang-kadang nih anak-anak ini pulang sekolah, ada yang nggak sekolah, bantuin ibunya, ada yang ini. Kenapa nggak gue kasih sepatu tuh
sesimpel ini tapi itu banyak lambang. Ini ngelambangin harapan, men. Karena ini ngelangkah. Ini ngelambangin langkah-langkah baru. Anjing, nggak ada lawan. Kenapa nggak gue kasih ini buat mereka jadi harapan buat mereka? Oke. Jadi semangat dulu. Anjing, gue udah punya sepatu nih. Yoi. Sekolah kali ya gue ya. Gimana caranya gue sekolah? Hope ya. Iya kan? Hope. Terus akhirnya dari sepatu gue mikir ada temen gue si Andre Pelor tuh, anak Bali. Dia bilang, bang cewek gue tuh lagi ngumpulin buku buat di Labuan Bajo. Jadi dia aktivis, dia ngumpulin buku. Gimana cara si sepatu gue ini bisa kontribusi ke mereka? Kadang mereka kan nggak butuh sepatu. Kadang buku tuh bisa bikin mereka lebih. Oh ya udah, sepatunya gue buat. Yang orang-orang yang mau bisa tukerin buku-buku pelajaran yang bekas 15 biji ya, atau enggak buku-buku pelajaran baru, tukerin ke sepatunya. Jadi dari sebuah genre yang receh lah, gue bilang receh ya, tentang si kaum borjuis yang ngabisin duitnya, kita balik Pak. Kenapa nggak sepatu ini jadi medium kita buat ngelakuin sesuatu yang kecil buat teman-teman kita. Gue bilang 1000 orang bakal bilang anjing, lu ntar bakal divideoin kan, bakal ria dia bilang. Tujuan gue bener, tujuan gue videoin. Tujuan gue bukannya ngeklaim buat nama gue, Isar orang baik. Nah, pakit gue nggak, karena gue nggak peduli. Gue nggak peduli lu mau bilang gue tai, mau bilang gue anjing, mau bilang gue baik, mau bilang gue dewa gitu kan. Gue nggak peduli. Yang gue peduli adalah, yuk kita bangun kesadaran. Kita bangun kalau lu suka kritik sosial, lu suka apa, kritik pemerintahan, lu suka apa, lu udah lakuin apa. Yuk kita jadi api. Kalau lu mau ngelakuin kebaikan, yang deket aja dulu sob. Yang gampang dulu. Gue dari skena dulu. Ya gue dari skena sneakers, skena paling receh. Gue cuma tahu sepatu. Gue buat dari sepatu apa yang bisa. Dan yang lain ada skena antar mobil kayak ada skena apa, mereka bisa lakuin itu kok. Itu siapa yang desain? Gue kasarnya gue. Oke. Jadi ini sepatu, gue lihat waktu itu ada kolaborasi dia TNF sama Hike. Dia tuh bikin ada pakai tali gini. Gue mikir-mikir kayak guna tali ini buat apa ya? Oh buat ngencengin. Oke. Sepatu ini nggak ada size kecil. Nggak ada, paling kecil tuh 38. Sedangkan banyak anak-anak yang nggak sekolah itu mungkin size 37, 36. Gue buat ini supaya mereka bisa kencengin kalau kegedean. Oke. Jadi memang si tali ini tuh simple tapi sebenarnya ada fungsinya. Fungsi dengan benar lah ya. Akhirnya gue nggak bisa technical draw yang bagus. Gue telepon teman gue namanya Aris Sunjoto. Dia lulusan Pensol. Pensol tuh sekolah apa ya? Sekolah desain sepatu paling terkenal di Amerika. Wow. Dia bantuin gue. Oke. Si Aris itu udah kerja sama desainer-desainer gede dah. Gue nggak ngomong udah siapa aja. Desainernya gede deh dan lu familiar lah. Waduh, anjing. Dia ngebantuin gue. Terus kayak gue nggak bisa bikin logo nih. Logo akhirnya ada Ade Tameda. Oke. Ade Tameda terkenal sama tukang tato dari Jakarta yang terkenal di luar negeri atau ini Lejong dan lain-lain. Dia budaya Jawa lah. Akhirnya dia bikinin sebuah simbol gunung dan matahari. Melambangkan kesetaraan di bawah matahari yang sama. Jadi memang semua ada equal ya, kita sama semua ya. Akhirnya awalnya kan gue pikir, gue mau duit nih, gue punya duit. Tiba-tiba ketemu, gue dapat di hire sama Sampai Jauh. Sampai Jauh tuh kalau apa teman-teman bisa follow. Sampai Jauh itu tuh sebuah platform. Jadi dia itu pengen jadi media yang menginfluence orang-orang untuk positif. Jadi dia orang Indonesia nih. Ternyata punya karya di luar sana, di-post sama dia. Jadi nasionalis tinggi ya? Oke. Thank you banget Isar udah coba ceritain sisi belak-belakannya di BSS. Thank you juga untuk orang-orang yang udah support BSS selama ini sampai sekarang akhirnya BSS bisa bikin podcast BSS belak-belakan nggak ada lawan. Jadi tungguin lagi seri podcast BSS selanjutnya dengan narasumber yang menurut gue adalah teman-teman gue sendiri. Gue janji gue bakal undangin orang-orang yang menurut gue adalah teman-teman gue secara BSS maupun secara personal. Sir, thank you banget, Sir. Thank you, Kak. See you next time ya. Buat BSS. Thank you.